Jangan membuang-buang duit kalau kalian mempunyai bopeng seperti ini, terus hanya pakai skincare apapun juga, tidak mungkin bisa. Beauties, kali ini dokter akan membahas tentang bopeng, di mana bopeng itu banyak sekali terjadi di semua masa remaja, dewasa, dan juga orang tua. Kok orang tua bisa bopengan? Nah, karena kulitnya tidak ditreatment dengan benar. Beauties, bopeng itu ada beberapa macam penyebabnya. Yang pertama adalah jerawat. Nah, ini yang banyak sekali terjadi, di mana pasien punya banyak jerawat terus dipencetin sampai bolong-bolong sampai terjadi bopeng. Nah, juga bisa karena cacar air. Nah, ini juga banyak sekali terjadi dan itu parah sekali karena tidak bisa hilang. Dan yang terakhir karena penyakit infeksi yang lainnya. Nah, beauties, untuk bopeng ini ada yang bisa hilang, ada yang tidak bisa hilang. Apa sih yang tidak bisa hilang? Nah, kalian harus ketahui, kalau yang tidak bisa hilang adalah yang disebabkan karena cacar air, karena dasar dari bopeng itu sudah mati, jadi tidak mungkin dirangsang atau distimulasi sehingga bopengnya itu menjadi dangkal. Itu karena cacar air tidak mungkin bisa. Tetapi kalau bopeng itu karena jerawat, itu bisa hilang dan bisa rata. Karena dengan kombinasi dari bantuan skincare dan treatment-treatment, maka bopeng itu bisa dangkal dan bisa rata kembali. Jadi bopeng itu terjadi seperti cekungan di mana jaringan parutnya itu mengkerut sehingga tidak bisa naik kolagennya. Nah, itu untuk merangsang dari dasar jaringan parut itu perlu bantuan dari treatment-treatment dan juga skincare yang tepat. Jadi bopeng itu bisa melebar, beauties, terutama bila kalian mempunyai jerawat yang terinfeksi di mana nanahnya itu besar, banyak, dan kalian pencetin itu bekasnya itu bisa membekas menjadi bopeng yang besar. Jadi untuk itu kalian tahan ya, tangannya jangan dipencetin. Kalian kalau ada jerawat yang bernanah, kalian harus bawa ke dokter supaya diobatin atau ditreatment supaya dengan pengobatan yang tepat. Nah, beauties, yang paling penting bagaimana cara mencegah bopeng di wajah. Paling penting pertama, kalau kalian mempunyai jerawat jangan dipencetin karena itu akan memacu atau menimbulkan bopeng di kulit kalian. Terutama kalau kulit kalian yang sensitif. Karena kulit yang sensitif itu beda loh sama kulit yang biasa-biasa atau yang namanya kebal sama diapa-apain nggak apa-apa. Kalau kulit sensitif dipencet aja sekali nanti udah langsung bolong. Jadi udah berlobang. Jadi itu udah menimbulkan scar yang namanya bopeng. Dok, terus gimana ya kalau saya mempunyai jerawat terus sudah mulai bopengan, apa bisa hilang ya? Nah, beauties, untuk treatment masa kini itu sangat mutakhir. Jadi kombinasi antara skincare dan treatment itu sangat bagus untuk bopeng-bopeng kalian. Jadi kalian jangan khawatir. Nah, dokter akan membahas treatment apa aja yang bisa membantu bopeng-bopeng kalian. Yang pertama adalah peeling. Jadi peeling itu sangat membantu untuk mengurangi atau menimbulkan bopeng itu menjadi rata. Dan treatment yang paling bagus adalah kombinasi antara peeling dengan laser, peeling dengan IPL, peeling dengan microneedling, itu bagus sekali. Jadi kalau kalian mempunyai problem bopeng, kalian konsultasi ke dokter supaya dokter itu bisa melihat dan bisa mendiagnosa kalian itu perlunya pengobatan apa. Yang kedua adalah krim penghilang jerawat. Nah, krim ini penting sekali karena krim ini penting sekali untuk membantu supaya tidak timbul bopeng-bopeng itu. Jadi jerawat tidak menjadi
parah. Jadi dengan adanya krim itu jerawatnya akan hilang dan kalian tidak mengalami bopeng-bopengan. Dan yang ketiga adalah dermabrasi. Jadi dermabrasi itu adalah suatu alat yang menggunakan serbukan dari zat kimia khusus, di mana serbukan itu akan membantu untuk meratakan bopeng itu. Tetapi treatment ini harus dilakukan secara rutin ya, minimum 3 minggu sekali. Yang keempat adalah resurfacing laser. Jadi laser ini akan membantu untuk meratakan dari bopeng yang ada. Dan biasanya laser ini dilakukan untuk bopeng-bopeng yang tingkatnya medium ke atas. Jadi yang sudah agak parah, bukan yang lubang-lubang yang kecil-kecil. Nah, untuk laser ini memang setelah dilakukan laser ada downtime-nya. Jadi beauties, kalau kalian menggunakan laser ini untuk menghilangkan bopeng, perlu downtime karena kulit akan mengalami merah-merah sekitar 2-3 hari. Yang kelima adalah derma filler. Jadi zaman sekarang itu banyak sekali filler yang bagus-bagus yang mengandung hyaluronic acid yang bisa membantu untuk menimbulkan dari bopeng itu menjadi rata. Tetapi beauties, filler ini tidak bisa permanen, jadi harus diulang setelah beberapa bulan, tetapi hasilnya sangat bagus. Yang keenam adalah microneedling. Jadi alatnya menggunakan banyak sekali jarum-jarum kecil, setelah itu dirorelkan di sekitar bopeng itu dan juga dioleskan dengan cairan khusus supaya membantu bopeng itu menjadi rata. Nah, dan microneedling ini juga ada downtime-nya karena kulit akan memerah dulu beberapa saat, sekitar 1-2 hari. Dan microneedling ini harus diulang sekitar 1 bulan sekali sampai menghasilkan hasil yang kalian bisa merasa puas. Yang ketujuh adalah cangkok kulit wajah. Nah, beauties, ini untuk kalian yang benar-benar parah, yang benar-benar bopengannya seluruh wajah. Dan ini harus dilakukan oleh ahli bedah plastik. Karena cangkok kulit wajah ini harus diambil kulit tertentu, biasanya di belakang telinga, terus dicangkokkan. Dan ini zaman sekarang memang jarang sekali dilakukan. Bahkan dokter pun belum pernah ya melakukan cangkok kulit wajah ini. Karena cangkok kulit wajah ini untuk kalian yang benar-benar bopengnya sangat serius. Yang kedelapan adalah subsisi. Nah, beauties, subsisi ini juga untuk kalian yang bopengnya agak dalam, dengan cara dilukain di daerah dasar dari bopengnya itu supaya dasar bopengnya itu timbul kolagennya sehingga bopengnya itu rata. Dan ini juga harus dilakukan untuk dokter yang sudah pengalaman. Jadi jangan sembarangan karena side effect-nya bisa terinfeksi. Dok, saya kan masih muda. Terus regenerasi selnya kan masih tumbuhnya pesat. Apakah bisa bopeng ini bisa hilang sendiri? Nah, itu pertanyaan yang bagus. Beauties, bopeng yang seperti itu tidak bisa hilang sendiri. Jadi kalian harus tahu ya, bopeng itu yang sudah ada di muka itu tidak bisa hilang sendiri. Walaupun dengan berjalannya waktu itu tidak bisa hilang. Jadi kalau kalian mempunyai bopeng, kalian harus melakukan treatment sesuatu yang tepat. Nah, ada juga pertanyaan, dok, air garam apakah bisa menghilangkan bopeng? No, jawabannya itu tidak mungkin air garam itu bisa menghilangkan bopeng. Sedangkan kita melakukan treatment aja sudah setengah mati susahnya, apalagi diolesin air garam aja. Nah, ada pertanyaan lagi, dok, kalau lidah buaya atau aloe vera kan itu berlendir dok, itu kental dok, katanya konon bisa membantu untuk menghilangkan bopeng. Jawabannya no. Jadi lidah buaya tidak bisa membantu menghilangkan bopeng. Jadi jangan mengharap dengan sangat kalau lidah buaya itu bisa menghilangkan bopeng. Nah, beauties, ada pertanyaan. Kalau kulitnya itu yang seperti kulit jeruk itu, apakah kulit itu rentan terhadap bopeng? Betul, beauties, kulit itu memang rentan terhadap bopeng karena memang mungkin dengan adanya pemencetan sedikit aja udah menimbulkan bopeng seperti itu. Nah,
dokter anjurkan kalau kalian mempunyai kulit seperti itu, jangan sekali-sekali dipencet. Dan kalau ada jerawat yang parah, kalian harus ke dokter supaya diberi obat khusus, terutama dibantu obat minum, dimana kalian tidak bisa membelinya di luar. Nah beauties, rasanya sekian video dokter kali ini yang tentang bopeng. Kalau kalian tidak jelas, kalian bisa mempertanyakan di komen ini. Nah, semoga video ini sangat membantu untuk kalian semua. Dan jangan lupa kalian like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian supaya membantu teman-teman kalian juga. Dan sampai jumpa di video dokter yang akan datang. Bye!